wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran kimia. Adapun hari ini pembahasan kita itu melanjutkan sifat koligatif larutan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini kenapa juga termasuk bagian dari sifat-sifat koligatif larutan? Maka perhatikan baik-baik. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik atau V. Pertama sekali kita harus lebih memahami dulu apa yang dimaksud dengan osmosis. Peristiwa osmosis itu terjadi pada bidang kimia dan juga pada biologi. Misalnya, tumbuhan dapat menerima makanan itu karena ada peristiwa osmosis dari akar tanaman sampai ke daun. Ya, jadi pengertian osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Ya, supaya lebih terang yang ini, misalkan Bapak gambarkan ya di pipa U. Pipa U ini di sebelah kiri kita buat larutan encer, sebelah kanan larutan pekat. Jadi partikelnya bergerak dari larutan encer ini selaput semi permeabel. Dapat merembes partikel-partikel pelarut dari encer ke pekat. Itulah yang dinamakan peristiwa osmosis. Nah, bagaimana dengan tekanan osmosis? Kalau misalnya dari ketinggian larutan yang encer ini demikian ini H, dan tentu karena merembes dia maka ketinggiannya larutan pekat nanti bisa menjadi naik. Ya, bisa menjadi naik seperti ini. Bagaimana supaya ini permukaan larutan yang pekat ini tidak naik? Diberilah tekanan. Jadi diberi tekanan sehingga nanti akan terjadilah keseimbangan permukaan larutan yang encer dan larutan yang pekat. Tekanan yang diberikan untuk meniadakan peristiwa osmosis ini disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan untuk meniadakan. Tekanan osmosis suatu larutan adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Itu disebut dengan tekanan osmotik atau V. Ya. Di kelas 10 sudah dipelajari rumus gas ideal, di mana PV sama dengan nRT. Masih ingat? Nah, dari rumus ini kalau kita jabarkan, P juga merupakan tekanan, tapi tekanan gas ideal. Nah, P sama dengan N per V kali R kali T, di mana N per V itu sama dengan
molar. Maka rumus ini dapat kita tuliskan menjadi molar R kali T. Tekanan pada gas ideal. Namun dalam hal ini pada larutan non elektrolit dan elektrolit, bahwa tekanan ini dinamakanlah tekanan osmotik yang dituliskan dengan P sama dengan molaritas kali tetapan kali suhu mutlak. Molaritas kali tetapan kali suhu mutlak. Kalau kita gambarkan, P sama dengan gram per mR kali 1000 per volume kali R kali T. Rumus lebih panjangnya dapat kita tuliskan menjadi P kali mR kali T sama dengan gram per larut kali 1000 kali R kali T. Di mana keterangannya? Keterangan P tekanan osmotik, satuannya atmosfer. Kemudian gram per larut ini massa dan terlarut, satuannya gram. Kemudian mR terlarut, massa molekul relatif, satuannya gram per mol. Lalu P volume larutan, satuannya bisa mililiter. Kemudian M tetapan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Nah, ini suhu Kelvin. Nah, itu. Jadi tadi bahwa tekanan untuk meniadakan peristiwa osmosis itu dapat dicari dengan rumus berikut. P sama dengan gram per mR kali 1000 per P kali R kali T. Untuk lebih memahaminya, maka kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan. Jika diketahui molaritas larutan glukosa 0,03 molar dan suhu larutannya pada 29 derajat Celcius, maka kalau ditanyakan berapa tekanan osmotiknya, dapat ditentukan dengan V sama dengan M kali R kali T sama dengan 0,03 molar kali 0,082 atau 0,082 dikali, ingat tadi suhu mutlaknya ditambah 273, 29 tambah 273, maka hasilnya didapat adalah 0,74 atm. Untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat soal nomor 1. Tentukan tekanan osmotik lautan berikut, katanya. Jadi di sini nomor 1A diketahui molaritas sama dengan 0,025 molar. T derajat Celcius sama dengan 25.
berarti K sama dengan 25 tambah 273 sama dengan 298. Kemudian ditanya V, jawabnya V sama dengan molar kali R kali T, berarti 0,025 kali 0,082 kali 298, ya, sama dengan atmosfer. Dapat dikerjakan seterusnya. Oke. Kalau sudah memahami sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit, sekarang kita lanjutkan sifat-sifat koligatif larutan elektrolit. Ya. Mengenai tekanan osmotik tadi, perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, turun karena terjadi proses osmosis. Tapi jika diberi tekanan, maka dia akan seimbang. Tekanan inilah yang dinamakan tekanan osmotik. Ya, selanjutnya kita pelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dari sifat koligatif larutan non-elektrolit jika konsentrasinya sama. Apalagi kalau konsentrasinya berbeda, tentu sifat koligatifnya pasti berbeda. Nah, kenapa lebih besar sifat koligatif larutan elektrolit ketimbang sifat koligatif larutan non-elektrolit? Maka kita perhatikan tulisan berikut. Menurut Van Hol, besarnya nilai sifat koligatif larutan akan lebih besar daripada sifat koligatif non-elektrolit. Itu diakibatkan apa? Karena pada larutan elektrolit mengalami ionisasi zat terlarutnya, sedangkan pada larutan non-elektrolit dia tidak mengalami ionisasi. Nah, jadi jika mengalami ionisasi, tentu partikelnya lebih banyak. Sedangkan kalau tidak mengalami ionisasi, partikelnya tetap molekul. Kita perhatikan ini. Jika ada A menjadi B, mula-mula partikel A amol. Tapi kalau mula-mula B kan belum ada. Taruhlah dia A kali alfa. Nah, di sini tambah sebanyak N A kali alfa, sehingga pada larutan tersebut didapati A menjadi sebesar A kurang A alfa dan B, partikel B sebanyak N mol kali A kali alfa. Jika dijabarkan, setiap A mol A menghasilkan jumlah keseluruhan dalam larutan itu. A dan B sebanyak A kurang A alfa tambah N A alfa. Nah, ini dari sini itu terus dijabarkan, didapatlah seperti ini. Seterusnya A sama dengan atau seterusnya A kali 1 tambah alfa kali N kurang 1, sehingga dapat disimpulkan faktor inilah yang mengakibatkan lebih besar sifat koligatif larutan elektrolit dibanding dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Faktor tersebut karena yang mengamatinya si Van Hoff, maka dinamakan faktor Van Hoff yang membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Berapa nilainya? I sama dengan I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Ini yang dinamakan faktor
faktor Van Hoff tadi. Jadi sifat-sifat koligatif larutan elektrolit itu perhitungannya hanya ditambahkan faktor Van Hoff. Kalau pada penurunan tekanan uap, partikel larutan atau partikel zat terlarut dan pelarut sudah dihitung pada fraksi molnya. Namun pada kenaikan titik didih, penurunan titik buku dan tekanan osmotik tinggal dikalikan dengan I. Nah, ini pun demikian, tadi I kali I, terus ini kali I, dan ini tadi P sama dengan M kali R kali P kali I. Ya. Faktor Van Hoff ini tadi yang mengakibatkan bahwa hanya lebih besar sifat-sifat koligatif larutan elektrolit dibanding dengan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, kenapa di rumus yang pertama seperti sama? Karena mol terlarut dan mol pelarut nanti sudah dihitung lebih dulu sebelum dimasukkan ke fraksi mol. Ya, sekianlah pelajaran kita pada sifat-sifat koligatif larutan, baik larutan elektrolit, baik juga larutan non-elektrolit. Untuk lebih memahami, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Manakah lebih tinggi titik didih larutan glukosa 0,1 molar dari pada larutan garam dapur 0,1 molar. Nah, lihat. Pertama kita bagi larutan glukosa. Nanti delta TB sama dengan KB kali molar. Di sini karena glukosa partikelnya adalah molekul, I-nya sama dengan 1. Karena dia non-elektrolit. Jadi 0,52 dikali 0,1 sama dengan 0,052. Sedangkan larutan garam dapur B, larutan NaCl 0,1 molar, ini harus kita perhatikan menjadi Na positif, Cl negatif. Berapa Na positif? Nah, tentu sebanyak 0,1 molar. Berapa Cl negatif? 0,1 molar. Sehingga jumlah partikelnya menjadi, karena ada 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Jika kita kalikan dengan rumus delta TB, ini delta TB sama dengan KB kali molar kali I, berarti 0,52 dikali 0,1 dikali 2, maka hasilnya menjadi 0,52
kali 0,2 sama dengan 0,4. Ini 0,1. Hasilnya menjadi 1,04. Maka dapat kita perhatikan perbandingannya, sama konsentrasinya 0,1 molar, tapi sifat koligatif larutannya di sini 0,052, sementara pada larutan garam dapur 0,104. Iya, contoh yang lain. Nah, ini yang pertama. Contoh kedua. Tentukan tekanan osmotik larutan H2SO4 0,1 molar pada suhu 27 derajat Celcius. Ya, tentukan tekanan osmotik larutan H2SO4 0,1 molar pada suhu 27 derajat Celcius. Maka kita buat diketahui larutan H2SO4 N-nya berapa? Maka kita uraikan dulu. 2H positif tambah SO4 2 negatif. Jumlah ionnya sama dengan 3. Kita tahu larutan asam sulfat itu terionisasi sempurna, berarti alfanya sama dengan 1. Jika alfanya sama dengan 1, ini jika alfa sama dengan 1, maka I sama dengan N. Jika alfa sama dengan 1, maka I sama dengan N, atau jumlah ion itu N-nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian apalagi yang diketahui, T derajat Celcius sama dengan 27, maka K sama dengan, atau T besar sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Jadi V menentukannya kita gunakan rumus V sama dengan M kali R kali T kali faktor Panholtznya 0,1 molaritasnya dikali tetapan gas idealnya 0,082, terus dikali suhu mutlaknya 300 dikali faktor Panholtznya karena jumlah ionnya 3, alfanya 1 dikali 3, maka dihasilkan 0,82 kali 9 sama dengan 7,38 atm. Ya, selanjutnya kegunaan dari sifat-sifat koligatif larutan tersebut dapat kita amati pada daerah-daerah yang bersalju di jalan raya itu, supaya saljunya dapat dilebur ditambahkan garam. Garam tersebutlah menurunkan titik beku. Juga pada daerah bersalju, supaya radiator mobilnya masih cair airnya, ditambahkanlah di situ glikol, menurunkan tekanan, menurunkan titik beku airnya. Iya. Dan kemudian kalau misalnya ada lintah atau cacing, dapat kita mematikannya atau membunuhnya dengan menggunakan
menggunakan garam. Nah, kebalikan dari tekanan osmotik ini digunakan oleh negara di Timur Tengah untuk mendapatkan air minum dari air laut, tapi namanya desalinasi air laut. Nah, itu tekanan osmotik yang dibalikkan dari pekat, maka dihasilkan jadinya pelarut air. Dan masih banyak lagi kegunaan dari sifat-sifat koligatif larutan ini dapat kita baca dari buku kita yang dibagikan dari sekolah. Sekian dan terima kasih.